kalau minum kopi ya niatnya pertama orang-orang soleh, terus niatnya itu ya Allah, ini orang-orang ahli kasut, ya Allah kami melihat keburukan para jamaah-jamaah ini, tampakkan kepadaku kebaikan-kebaikan mereka. Jadi setiap minum kopi begitu, akhirnya yang dilihat itu kebaikan mereka semua para jamaah, nggak kelihatan aib-aib. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع المبلغ النبوة والرسالة وجعلنا أصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالسيادة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal. وقال رضي الله عنه لا تجادل أهل الحقد والمحاسدات ولا تطمع في رضاهم أصلا إدراك رضاهم مستحيل كما قال معاوية رضي الله عنه أدركت رضا كل إلا الحساد لقيت رضاهم مقرونا بزوال نعمتي. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Sayyidina Al-Imam Idrus berkata, La tujadil ahlal hiqdi wal muhasadat. Jangan kamu berdebat dengan orang yang hasud, dendam sama dirimu. Wala tatma fi ridahum aslan, dan jangan kamu berharap keridhaan mereka sama sekali. Kenapa? Idraku ridahum mustahil, mendapatkan keridhaan mereka itu mustahil. Kama qala Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana sahabat Muawiyah mengatakan, adraktu ridha kullin illa al-husan. Aku mendapatkan keridhaan semua orang kecuali para penghasut. Laki ridhahum makrunan bizawal ni'mati, aku menemui keridhaan mereka disertai dengan hilangnya kenikmatanku. Paham? Al-Habib Abdullah Al-Idrus menasihati kita satu nasihat yang sangat penting sekali. Cara menyikapi orang yang hasud. Setiap orang pasti ada penghasutnya dan pecintanya. Likulli imri'in mubaghidun wa muhib. Setiap orang itu pasti ada pembenci dan pecintanya. Jangan kamu mengharapkan semua orang itu ridho sama kamu, itu mustahil. Kenapa? Pasti ada penghasut. Itu pasti. Apalagi orang baik, lebih banyak lagi penghasutnya. Manusia yang paling sempurna saja akhlaknya, yang paling baik orang kafir tahu dia baik, masih banyak penghasutnya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kurang apa sempurna akhlaknya? Tampan iya, jujur iya, bersih iya. Sampai-sampai tetangganya ada yang non muslim kafir. Beliau wadah tempat wuduknya itu kan nggak ada kamar mandi, maksudnya itu tanah di sana itu. Tempatnya itu dari wadah itu dari kulit apa itu? Kulit unta, kadang kulit
sapi, wadah untuk berwudu. Wadah untuk berwudu punya beliau pecah. Jadi zaman dulu itu sebelum tidur mereka ngambil air dulu ditaruh buat apa, pipis malam itu di tanah atau buat wudu. Jadi orang dulu tuh mesti ngambil air dulu disiapin buat malamnya, buat pagi jauh ngambilnya gitu. Pedang basir. Kemudian punya beliau pecah, terus ngetok-ngetok rumahnya orang kafir. Padahal saat itu Rasulullah lagi dimusuhi sama orang-orang kafir, tapi dipinjemi sama orang kafir tetangga beliau tempat wudhunya itu untuk berwudhu. Ini kita mikir, kalau bukan orang yang jujur, orang yang baik dengan tetangganya, nggak mungkin dipinjemi. Kan Rasulullah lagi dimusuhi sama orang kafir saat itu. Berarti kok mau minjemin, berarti luar biasanya beliau, sikap beliau kepada tetangga gitu. Hebat, luar biasa, jujur, amanat. Masih banyak penghasutnya Rasulullah. Dimusuhi, dicaci maki, dilempari kotoran pas lagi sujud sampai nggak kuat ngangkat, saking banyaknya kotoran di kepala beliau. Sampai Siti Fatimah yang bersihkan kotorannya supaya bisa ngangkat sujudnya. Ya Allah, begitu. Kalau sekarang kan kamu enak, sholat ndak ada yang nimpuk, sholat ndak ada yang mukul, kan tenang, tenang, tidurnya aman, tenang, makan nikmat, enak, ibadah juga tenang, nyaman. Zaman Rasulullah, wah sulit, dikejar-kejar kan begitu. Nggak usah zaman Rasulullah, di Palestina saja coba kamu kalau ke Palestina sana, ya, atau ke Gaza, kamu sholat sudah niatnya itu bukan sholat lagi, niatnya itu mati syahid juga. Majelis ilmu sudah ketakutan di sana, sembunyi-sembunyi sekarang. Sembunyi-sembunyi, nggak aman, sambil dengerin bom. Oh jauh, oh bentar lagi deketin. Keluar sedikit takut ada sniper, keluar sedikit takut ada tembakan, keluar sedikit, waduh, itu di Palestina. Tidur juga begitu, tidurnya sambil niat, sudah ya Allah kalau saya nggak bangun nanti kena bom sekalian, ya Allah saya ikhlas lillahi ta'ala, niatnya mati tidur, niat mati syahid, ngaji niat mati syahid. Itu di Palestina sana. Anak-anak kecil itu begitu niatnya, apalagi orang dewasa. Anak kecil itu loh, keluar mau ke warung udah niat mati syahid, sniper biar mati. Kan sering kejadian kayak gitu. Subhanallah. Kenapa? Karena memang idza waqa'al fitan fal iman bisyam, kata Nabi SAW. Kalau terjadi fitnah-fitnah huru-hara di muka bumi ini, maka ketahuilah iman yang sebenarnya ada di negeri Syam, di Palestina, Suriah. Sekarang kan lagi kena fitnah, kena konflik. Ini ujian buat kita ya, ini ujian. Itu hadis-hadis yang kita baca itu sebelum-sebelumnya kan sudah menunjukkan itu. Untuk menguji kita sampai di mana kita dengan sikap kita dengan Palestina, dengan Syam. Kalau kita membenci mereka, hati-hati, imanmu diragukan. Wah itu Timur Tengah konflik, itu Palestina begini, itu Gaza ribut, nggak seperti Indonesia aman. Hati-hati, kamu perlu diingat bahwa Nabi pernah mengatakan ketika terjadi huru-hara dan fitnah, maka iman yang hakikatnya ketahuilah ada di Syam, dan nanti benteng terakhir umat muslim ada di Syam.
Imam Mahdi di sana menyelamatkan Palestina, Kudus dan umat muslim bersembunyi di sana dari serangan Dajjal. Sampai-sampai Nabi ya bersabda, bila perlu kamu itu beli punya rumah meskipun untuk kandang kambing saja, seukuran kandang kambing saja di sana. Pernah kita baca di sini kan? Ingat, jadi jangan meremehkan dan merendahkan Syam. Kualat kamu nanti, iman kamu malah tipis. Semua akan terjadi hatta Indonesia, meskipun Indonesia semua akan terjadi huru-hara besar. Bahkan nggak ada hadisnya semua muka bumi akan didatangi oleh Dajjal kecuali Indonesia. Ada? Nggak ada. Kecuali gerobokan terutama. Ada? Semua kena, Bogor kena, Ngaringan kena, Kelambu kena, Bekasi kena, Cikarang kena, Kendal kena, apalagi Wonosobo, Ungaran kena semuanya, Pasuruan kena semuanya, Pekalongan lagi kena semuanya, Purbalingga lagi tambah kena, Amuntai pasti kan kena, paham ya? Kena sudah. Difitnah, semuanya kena pasukan Dajjal. Paham ya? Begitu. Tuh pesannya ulama-ulama kita dari dulu, dari pertama kali saya masuk mondok itu, satu hari itu sudah dinasihatin tentang Syam. Tentang Syam, ya Allah. Dan hadis-hadis inilah banyak yang dilupakan oleh umat muslim. Banyak dilupakan umat muslim. Kita wajib cinta tanah air, wajib hukumnya. Membela NKRI itu wajib. Ya. Wajib kamu bela kalau ada penjajah terdepan nyawa kamu, begitu. Tanah air kan begitu. Tetapi segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi SAW, maka juga kita wajib mengikutinya, mencintainya, begitu. Nah, nasihat beliau, kalau ada orang hasud nih, ada orang benci sama kamu, tuh jangan diajak debat. Kamu ini begini. Loh saya kan begini. Loh kamu kan nggak tahu. Jangan diajak debat. Kenapa? Jangan juga berharap mereka ini bakal ridho sama kamu, bakal puas sama kamu, bakal adem ayem sama kamu. Enggak, kenapa? Mendapatkan keridhaan orang yang hasud itu mustahil. Ya Allah, ngomongnya mustahil di sini loh. Bahkan sahabat Muawiyah mengatakan, aku mendapatkan semua keridhaan manusia kecuali para penghasut. Aku mendapati mereka, keridhaan mereka ini berbarengan dengan hilangnya nikmatku. Artinya apa? Mereka bisa ridho kalau nikmat kamu hilang. Paham? Artinya kamu mati baru ridho. Coba. Nikmat kamu kan bukan cuma satu aja. Kamu punya handphone baru, kepingin punya handphone juga kan begitu. Kemudian hasud, dengki, benci lama-lama kan begitu. Kamu punya mobil baru, wah hasud tetangganya. Tuh, kok bisa ya? Paling sumbangan banyak itu, paling proposal banyak itu. Dia berarti ya begitu, sering minta sumbangan, sering minta proposal. Pikirannya itu tergantung apa yang dia pernah lakukan, kan begitu. Pasti ini melihara tuyul ini. Berarti ya dia pernah melihara tuyul. Kan begitu. Wah, orang kayak gitu pasti poligami. Lah berarti dia sering poligami. Apa yang dia pikirkan dia lakukan, begitu loh. Pikirannya buruk sangka, berarti ya memang dia pelakunya buruk sangka, gitu. Guru-guru kami itu, para habaib, mereka kalau minum kopi itu kan setiap majelis ada kopi. Ini kan belum ada. Kita ini belum ada yang ahli hikmat bikin kopi itu belum ada.
Padahal sudah saya sediakan tuh 2 kardus itu kopi burdah itu, kopi tawasul itu. Ya, kopi tahlilan gitu loh. Ya. Itu ada begitu. Kayak di Habib Taufik itu kan ada yang laki-laki itu 7 tahun dia sampai sekarang, Masya Allah. 15 tahun sampai sekarang. Yang kemarin kesini tuh Ustaz Zainuddin itu 15 tahun dia bikin kopi kalau majlis ini tuh. Alhamdulillah kerja. Duduknya bagian khidmat aja, subhanallah. Bikin kopi, beresin sandarnya dia sendiri. Di sandarnya tamu-tamu. Saya duduk selesai mau selesai majlis bikin kopi. Itu guru-guru kami itu kalau minum kopi ya lebih barokah lagi, kata Habib Ja'far bin Sulsangam, kalau kopi datang itu jangan kamu taruh dulu, tapi minum walaupun sedikit, barokahnya ada di situ. Ada juga di situ. Habis kopi jangan ditaruh, tapi minum dikit baru taruh. Itu niatnya ya. Niatnya ini guru-guru kami ini rahasianya. Niatnya itu kalau minum kopi ya, niatnya pertama orang-orang soleh. Terus niatnya itu, ya Allah, ini orang-orang ahli kasur, ya Allah, kami melihat keburukan para jamaah-jamaah ini, tampakkan kepadaku kebaikan-kebaikan mereka. Jadi setiap minum kopi begitu, akhirnya yang dilihat itu kebaikan mereka semua para jamaah, nggak kelihatan aib-aibnya. Begitu. Kalau kamu kan nggak, ya Allah, tampakin ya Allah keburukan orang-orang ya Allah, pengen tahu saya ya Allah. Kan begitu. Waduh, iki selingkuh. Waduh, iki wah sering nyolong duit bapak waduh, ibu pas waduh, iki waduh, iki wah, maunya kita kan begitu. Tapi kalau mereka malah kebalikannya, ya Allah, mereka kelihatan keburukan mereka, ya Allah, tampakkan kepadaku kebaikan-kebaikan mereka saja. Akhirnya yang nampak itu kebaikan-kebaikannya saja, begitu. Hah? Barokahnya kopi, barokahnya kopi. Paham? Nabi Sulaiman juga begitu. Nabi Sulaiman tuh kopi itu belum bukan sejak udah lama. Nabi Sulaiman itu kalau lagi apa namanya? Lagi galau, lagi stres, kan banyak umatnya itu, bukan cuma dari bangsa manusia saja. Binatang iya, ngobrol sama binatang. Ya, kedengaran suaranya kucing, jangan suara kucing, suara semut dengar. Nabi Sulaiman dengar suara lagi ngobrol itu, semut itu lagi jalan salam-salaman kan, dengar semut itu. Nabi Sulaiman suara sana suara sini dengar semuanya. Bikin kopi beliau itu ya. Albun itu biji kopi itu kemudian ditumbuk itu, terus diminum untuk apa namanya, menutup suara, akhirnya nggak dengar. Jadi kopi itu tergantung niatnya kamu itu. Kopi itu kalau ngopi itu niatin baik-baik, itu tradisinya orang soleh ya. Ya Allah, otak saya bebel ya Allah, separuh ngeblank, minum kopi supaya cerdas waras, kan begitu. Paham ya? Kalau kopi begitu, kamu ngopi rokokan, kopi rokokan, kopi rokokan. Waduh, mau kamu ya gosong kan begitu. Lawang api kok, kan begitu. Ya gosong itu rokokannya, bukan asapnya, apinya diisepkan gitu. Jangan debat sama orang hasud, nggak bakal menang dan nggak bakal ridho mereka itu. Kalau nikmat kamu hilang, mobil kamu hilang, baru dia ridho. Ya. Kedengaran tetangganya mobilnya rusak, bukan innalillah tapi alhamdulillah. Begitu. Kedengaran rumahnya orang kebanjiran, bukan innalillah tapi alhamdulillah. Itu orang hasud.
Oh, Allah sendiri nyuruh kita berlindung dari orang hasud. Wa min syarrin nafasa wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasada. Ini lebih serem lagi. Dan berlindung dari keburukan orang yang hasud idza hasada, ketika melakukan perbuatan hasudnya. Kenapa? Kalau orang hasud diam itu masih mending. Tapi kalau orang hasud melakukan perbuatan hasudnya, itu datang ke dukun, iya. Datang ke orang bayaran disuruh bunuh, iya. Karena hasud bahaya. Orang hasud apapun akan dia lakukan. Gak lihat orang itu berilmu, gak lihat orang itu, ini bahaya. Masya Allah. Makanya wirdul latif melindungi orang-orang yang hasud, melindungi kita dari orang-orang yang hasud. Jangan nih, ini sikapnya para guru-guru kita dari kalangan habaib nih ya. Mereka contoh Al-Habib Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau dari majlis ini, di luar itu ada orang yang mencaci maki. Itu jamaah mau ngeroyok, ditahan sama Habib, sama Imam Ali Zainal Abidin. Jangan. Kemudian masih di situ nungguin. Akhirnya keluar itu, ibaratnya banzarnya itu sudah siaga semuanya. Sudah, kalian pulang semuanya, biarkan aku sendiri. Itu dicaci maki habis. Dicaci maki sambil jalan itu. Imam Ali Zainal Abidin, wahai kamu pembohong, wahai kamu begini, wahai kamu doyan kawin, wahai kamu begini begitu. Sampai ke rumahnya dicaci maki juga, ditungguin sama Imam Ali Zainal Abidin. Sampai lemes, ngomongnya sampai capek. Sudah, tidak ada lagi. Ketahuilah, yang kamu belum ketahui dari aib dan cacatku lebih banyak dari apa yang kamu sebutkan. Imam Ali Zainal Abidin. Kalau kamu kan, wah fitnah, padahal nyata kan. Wah isu fitnah, padahal fakta kan begitu. Faktanya kamu bilang bohong kan begitu. Dicaci maki, beliau ini nggak ada, bohong semua itu yang disebutkan. Sampai bilang, apa yang kamu sebutkan dari cacat dan aibku masih banyak yang belum kamu ketahui, yang belum kamu sebutkan. Alakah hajat, kamu perlu ada hajat sama aku? Langsung dikasih uang sama beliau, gemeter badannya dan mengatakan, ushiduka annaka min auladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan, sungguh-sungguh aku menyaksikan bahwa dirimu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuh, ya, begitu. Tapi kalau agama mereka, Allah dihina, Rasulullah dihina, marah. Paham ya? Marah. Kamu dengar Rasulullah itu dihina nggak marah, berarti kamu nggak beres. Rasulullah dicaci maki, berarti kamu nggak beres. Dibuat karikatur ini wajahnya Rasulullah, marah nggak kamu? Marah dong, wajib. Iman itu, bapakmu misalnya nih, ada monyet, iki monyet ini bapakmu, marah nggak kamu? Marah nggak? Bapakmu kok marah, Rasulullah nggak marah? Hah? Masa begitu? Paham ya? Misalnya babi pakai kalung, pakai anting, iki ibumu, marah enggak kamu? Marah. Masa ibumu disamakan sama babi pakai anting? Marah. Kan begitu. Jangan ibumu, pacarmu aja, kan begitu. Pacarmu aja dikata-katain, marah kamu. Langkai dulu nyawa saya, kan begitu. Menghina pacar saya, pret, kan begitu. Orang tua kamu dicaci maki, kamu marah. Lah kok Rasulullah dicaci maki kamu nggak marah? Iman kamu kemana begitu? Iman kamu kemana? Tapi cara marahnya itu macam-macam. Ada yang ngeblok boykot, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu mubadzir. Mubadzir gimana sih? Ada sahabat pakai cincin emas, ketahuan sama Rasulullah.
tanganmu dibakar dengan api yang panas lebih baik. Apa? Aku melihat jari-jari yang siap dimasukkan neraka. Langsung sama sahabat dibuang. Dibuang itu cincin emas. Sahabat yang satunya, ngapain kamu buang, kan bisa kamu jual lagi. Ini hadis sahih loh. Apa kata beliau? Kalau Rasulullah sudah mengatakan seperti itu dan menyuruhnya membuang, wallah demi Allah aku nggak akan mengambilnya sedikit pun. Coba, itu kan mubazir cincin emas itu mahal. Disuruh buang sama Nabi. Hah? Kan guru sekumpul itu. Guru sekumpul itu. Pernah dikasih uang, ini banyak saksinya yang masih hidup. Pernah dikasih uang ratusan juta dari pejabat. Setelah pejabatnya keluar, beliau ke belakang diajak jamaahnya ambil korek. Itu uangnya dibakar sama beliau semuanya. Ini ada saksinya. Dibakar semua ratusan juta itu, bayangkan. Oh, Dewi kan diambil kan gitu. Jangan Tuan Guru, jangan Tuan Guru. Diambil buat beli handphone baruan begitu. Ini guru sekumpul enggak? Apa mubazir? Mau bilang apa kamu? Kan begitu. Mikir, mubazir itu dibuang-buang, diboikot, akhirnya makanya kamu baca sejarah yang benar gitu loh. Baca hadis, kamu belajar sama orang yang benar, yang jelas, biar tahu sikap-sikapnya yang benar gimana begitu. Kalau boikot kan akhirnya mereka ini mikir juga, wah rugi. Akhirnya mereka mendemo pemerintahnya. Saya jual ini kan punyanya orang yang nggak bersalah, itu kok ikut-ikutan diboikot. Dengan cara itu dia akan mendemo pemerintahnya. Nah, pemerintahnya yang bikin rusuh kan begitu. Kalau mereka sudah tobat, enggak apa-apa, beli lagi. Begitu caranya. Ya Allah. Kok nggak demo? Kita bukan dengan cara demo. Kita ngajarin akhlaknya Nabi, maulid, supaya orang-orang pada kenal semuanya. Kita berdamai cara santun. Kita ngajarin sunnah-sunnah Nabi. Nabi itu sedih. Nabi nggak sedih begini-begini. Nabi itu memaafkan. Iya, Nabi memaafkan, tapi umatnya itu loh. Kamu aja bapakmu dihina-hina kamu marah, kok Nabi Muhammad dihina kamu nggak marah? Otakmu tuh di mana, Banjul? Kan begitu. Wajib marah kamu itu. Tapi Nabi lebih sedih lagi kalau umatnya itu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Paham? Lebih sedih lagi kalau umatnya merusak ajaran Nabi sendiri. Nabinya sendiri itu lebih sedih lagi Nabi begitu. Jadi kamu itu jangan sok-sok munafik juga bela-bela Nabi, tapi nggak pernah sholat. Ya ini sama aja bohong. Kan begitu. Bela-bela Nabi tapi nggak kawin-kawin, ya sama aja bohong, kan begitu. Sunnah Nabi apa? Kawin apa enggak? Kawin. Pertama kali kawin sama janda. Rasulullah itu menikah. Kalau Dajjal menikah enggak? Enggak, sampai mati tetap jomblo. Hati-hati kamu, tetap mati sampai jomblo pengikut Dajjal kamu. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Tapi kalau sudah hilang nikmat kita, baru mereka itu ridho puas. Kalau sudah mati, tenang, mereka itu orang-orang hasud. Jadi nggak usah deketin orang-orang hasud. Doain aja dia dapat hidayah. Nggak usah diajak debat. Nggak usah diajak dapat. Kita banyakin bersyukur kepada Allah dan banyakin doa berlindung dari orang-orang yang hasud, terutama baca Widul Latif yang kita baca ini. Masya Allah, fadilahnya begitu.
Wah, banyak betul, sudah nggak bisa sebutkan sudah. Fadilah-fadilah Idul Latif yang luar biasa. Ya, ini Rasulullah jadi hasut, apalagi kita kan begitu. Jadi percuma mengharap mereka itu ridho, percuma. Sudah fokus saja, jangan baperan. Ya, jadi orang tuh jangan baperan. Baru satu orang benci kamu baper, waduh, nangis tok, sedih tok, galau tok. Baru satu orang. Meskipun 1000 orang cuma satu yang mencintai kamu, kan begitu. Tetap kamu fokus. Ini baru satu orang, masih 1000 orang yang mencintai kamu, sumpah setengah mati. Kepingin semua orang mencintai kamu. Ya kamu jangan hidup di dunia, di Pluto sana kan begitu. Sendirian enak, nggak ada yang membenci kamu sekalian. Paham ya? Di Pluto kamu hidup aman sudah. Bikin RT sendiri kan begitu. Paham ya? Begitu. Nggak ada yang membenci kamu. Hidup di dunia ya harus siap pada orang yang membenci. Begitu loh bro. Ya, jombro. Harus fokus ibadah kamu, usaha kamu. Paham ya? Jangan mikir orang yang hasut, sudah pasti ada. Jangan baperan, baper, akhirnya kamu dikata-katain begini. Ulangan. Kalau teman kamu kan bukan kata-katain karena benci, karena cinta kan begitu. Biasanya tuh pelampiasan, ya ada dia yang dibully, gantian temennya dibully. Biasanya pelampiasan biasanya begitu. Masa saya terus, ya kan, makanya ketawanya tuh ngakak puas gitu. Paham ya? Begitu. Dengerin orang, waduh, akhirnya dipindah warungnya kan begitu. Saya yang rugi kan begitu. Mati warungnya. Itu kalau ngikutin orang hasut. Tapi ya biarin aja, mati. Rezeki masih terus ngalir kok, ya kan? Alhamdulillah. Nanti pasti Allah akan rubah sesuatu yang indah pada waktunya. Ya salam. Begitu. Paham ya? Dihasut yang nggak tambah kurang rezeki dan nikmatnya, malah nambah, bangun, bangun, kan begitu. Yang hasut tambah panas, tambah seseknya, mereka yang sakit sendiri, paham ya? Allah karim, gitu. Sudah fokus saja dan jangan baper boleh tapi pada tempatnya. Baper kamu kangen sama Nabi, baper kamu rindu sama Nabi, baper pingin dekat sama Nabi, itu baper yang pada tempatnya. Baper patah hati, wah nggak ada tempatnya, ya kan? Akhirnya kejadian SMP yang kemarin itu bunuh diri gara-gara putus dari pacarnya terlalu hina bro, jombro kan begitu. Paham ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.